Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal belajar materi statistika. Tapi sebelum lanjut ke materi, gue hitung 1-3 untuk kalian menekan tombol like and subscribe. 1, 2, 3. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar desain acak sempurna DAS ya. Meskipun kemarin kan udah ya sama Kang Irfan di YouTube itu udah ada pakai software R, tapi sekarang aku bakal jelasin pakai Excel. Lebih mudah pakai Excel sih, biar kalian lebih paham cara ngitungnya gimana. Ya, langsung ini model linearnya. Model linearnya YIJ sama dengan mu plus tau I plus error IJ, dimana I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ini 5? Karena ini perlakuannya ada 5. Ini nanti aku pakai soal yang dari PPT Ibu ya. Terus ini J 1, 2, 3, 4, 5 karena ini replikasinya ada 5. Nah, keterangannya ini ya tadi ya, YIJ pengamatan pada perlakuan I dan replikasi ke J. Mu rata-rata umum, tau I pengaruh perlakuan ke I, EIJ pengaruh kekeliruan atau error pada perlakuan ke I replikasi ke J. Nah, ini contoh soalnya yang dari PPT Ibu ya. Sebuah perusahaan ingin meneliti variasi pengaruh persentase berat kapas terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru yang akan diproduksi. Dicobakan 5 taraf persentase berat kapas, yaitu ada 15, 20, 22, 33, sampai 35. Dan ini replikasinya sebanyak 5 kali. Nah, sebelum ke perhitungan, kita tentukan dulu hipotesisnya. A0, hipotesis 0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik sampai tau 5 sama dengan 0. Ini apa artinya? Ini artinya ini perlakuannya apa? Persentase berat kapas tidak berpengaruh terhadap responnya apa? Responnya kekuatan serat sintetis jenis baru yang diamati. Atau bisa juga kayak gini, tidak terdapat perbedaan rata-rata efek tiap persentase berat kapas terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru, dan H1-nya minimal ada 1 tau yang tidak sama dengan 0. Ini jadi persentase berat kapas berpengaruh terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru yang diamati, atau terdapat perbedaan rata-rata efek tiap persentase berat kapas terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru. Oke, langsung ke perhitungan. Ini, suara aku masih jelas? Jelas, Kang. Oke, lanjut ya. Ini latihan soal PPT nomor 1. Berat kapas. Seperti biasa kalau kita di Excel, kita bikin dulu template-nya biar memudahkan. Ini berat kapas dan persentase ya, ada 15, ada 20, ada 22, 33, 35. Dan ini kekuatan serat kain, ini 5 karena setiap perlakuan ini replikasinya ada 5. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah serta kuadrat masing-masing kolom. Nanti juga rata-rata ya kita hitung buat uji lanjut kalau misalkan ini signifikan ya perhitungannya. Oke, ini kita pindahin ke sini. Lihat ya, ini sama dengan ya. Jadi kita sama dengan udah. Terus dijumlahkan, semuanya dijumlahkan. Dapat ini yang perlakuan pertama ini dapat 49 jumlahnya dan dikuadratkan 2401. Ini 77, 5, 9. Nih seterusnya kayak gini. Lalu kita rata-ratakan juga nanti untuk keperluan uji lanjut. Yang ini juga sama, kita jumlahkan. Yang per kolomnya kita kuadratkan. Ini untuk apa? Nanti untuk perhitungan JKT, JKP, yang kayak gitu ya, faktor koreksi nanti kita butuh buat perhitungan itu. Nah ya, ini selanjutnya menghitung kuadrat masing-masing baris kolom. Kan kalau ini kan kuadratnya kan kuadrat dari jumlah kan. Ini kuadrat dari jumlah. Kalau yang ini kuadrat dari masing-masing baris kolom kayak ini. Ini 7 kuadrat jadi 49. Ini 12 kuadrat jadi 144.
Dan ini jumlah seluruh yang sudah dikuadratkan tadi. Oke, selanjutnya kita hitung faktor koreksi. Ini faktor koreksi, ini rumusnya ya. Lihat. Ini H19 bagi M38. H19 ini jadi total jumlah kuadrat, jumlah yang ini dikuadratkan. Jadi ini dibagi M38. Mana M38? Dibagi ini, dibagi 25. Itu sama aja kayak perlakuan kali replikasi. Perlakuannya ada 5, replikasinya ada 5. Jadi N-nya ada 25. Jadi ini dibagi ini, jadi 5.655. Selanjutnya kita menghitung JKT. JKT ini rumusnya F31. Ini F31 mana ini ya? Nah, ini F31, jadi jumlah dari masing-masing kolom dan baris yang udah dikuadratkan nih jumlahnya dikurangi dengan J34. J34 dikurangi faktor koreksi. Oke, jadi ini dikurangi faktor koreksi, jadi JKT. Selanjutnya JKP, kita perlakuan. Ini jumlah dari yang kuadrat yang atas nih. Ini jumlah dari sini dibagi M37 dibagi R dikurangi faktor koreksi. R itu replikasi ya. Oke. Selanjutnya JK error. Nah, JK error ini pengurangan aja. Total dikurangi perlakuan. Selanjutnya kita ke tabel ANAFA. Ini ada perlakuan nih, derajat bebas nih. Kenapa 4 derajat bebasnya? Karena ini perlakuan dikurangi 1 jadi 4. Terus errornya 20. Nah, ini rumusnya 5 dikali 5 kurang 1. Jadi perlakuan dikali replikasi dikurangi 1. Dan ini totalnya. Ini total dari ini. Jumlah kuadratnya dari sini. Tadi perhitungan tadi jumlah kuadrat perlakuan, errornya dari sini. Selanjutnya kuadrat tengah. Ini kuadrat tengah dari jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. 475 dibagi 4 di 118. Ini juga sama. 161 bagi 20. Selanjutnya ini hitung dari mana? Nih, dari sini. Kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah error. Selanjutnya kalau kita gak mau ribet gitu ya mencari F tabel, kita juga bisa langsung pakai ini, cari p-value. Ini p-value nya kan 0,0000, namanya banyak. Ini lebih kecil dari 0,05, jadi udah pasti signifikan. Tapi kalau mau kita cari tabelnya, boleh juga kita lihat tabel juga sama. Nah, di video ini sengaja aku potong karena kesimpulannya ternyata ada kesalahan pengetikan. Makanya ini aku bacakan ulang. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan di atas dengan menggunakan angka 0,5 diperoleh tabel 2,86. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa persentase berat kapas berpengaruh terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru yang diamati, atau terdapat perbedaan rata-rata efek tiap persentase berat kapas terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru. Nah, makanya karena H0 ditolak, maka kita lanjutkan ke uji lanjut, yaitu uji Tukey, Duncan, dan Sevy. 3 uji lanjut. Ini ada uji Tukey, Duncan, sama uji Sevy. Jadi ada 3 ya. Dari mulai uji Tukey dulu. Nah, pertama kita menghitung dulu ini
SY bar. Rumusnya akar dari D37. Kita lihat D37 apa? Kuadrat tengah error dibagi M37. M37 dibagi replikasi. Dan didapatkan ini 1,26. Selanjutnya tabel Tuki 4,2 dengan 0,05 didapatkan ini. Maka angka Tukinya kita dapat ini perkalian dari SY bar dikali yang dari tabel tadi, dapat 5,02. Nah, selanjutnya kita membandingkan masing-masing rata-rata tadi. Nah, berat kapas 15% saya misalkan jadi 1. Ini 35% jadi 5. Ini sama aja yang ini ya, yang ini tadi nih. Nih, yang ini tadi 15, 20, 22, 33, 35. Ini saya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Saya misalkan biar lebih mudah dalam penulisan di sininya. Kita bandingkan 1 versus 5. Nih, selisih dari 1 dan 5 kita selisihkan, tapi jangan lupa kita pakai rumus absolut biar pakai tanda mutlak kayak ini, biar positif ya semuanya. Ini selisihnya 1. Ini juga sama, 1 versus 2 5,6 selisihnya ini, dan seterusnya. Ini sama sampai ke bawah. Lalu ini dari mana ini signifikansinya? Signifikansinya kita bandingkan. Jika L55 ini yang selisih tadi lebih besar dari yang angka Tuki, maka itu signifikan kalau lebih besar. Kalau lebih kecil itu tidak signifikan. Ini kan lebih kecil ya, lebih kecil aja tidak signifikan. Ini lebih besar signifikan. Dan ini, nah udah, ini langsung bisa kita simpulkan berdasarkan perhitungan uji lanjut menggunakan uji Tuki tersebut. Disimpulkan bahwa persentase berat kapas memiliki pengaruh yang sama. Nah, yang pengaruh yang sama itu yang tadi, yang tidak signifikan, terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru yang akan diproduksi adalah 15% dan 35%. Nah, ini nih, 1 versus 5. 1 kan 15%, 5 35%. Jadi 15% dan 35%. Selanjutnya 5 versus 2. 5-nya 35, 2-nya 20. 25 20. Selanjutnya ini 2 versus 3. 20 22. 20 22. Dan ini yang terakhir nih, 3 versus 4. 22 33. Nah, kalian juga bisa menyimpulkan kayak gini. Jadi memiliki pengaruh yang berbeda. Jadi kalian ambil yang signifikan, Tapi nanti kalian tulis ininya lebih banyak sih. Ini saya sengaja ambil yang pengaruh yang sama, yang tidak signifikan, biar sedikit kan. Ini cuma 1 2 3 4. Kalau yang pengaruh yang berbeda kan 1 2 3 4 5 6. Lanjut ke uji Duncan. Ya, ini uji Duncan, sama kita cari SY bar. Ini masih sama SY barnya kayak tadi. Selanjutnya kita pakai tabel Duncan. 2,20 alfanya 0,05 dapat sini sampai 5,20. Kenapa sih ini 2 3 4 5? Karena kan ini perlakuannya kan ada 5 ya. 5 dikurangi 1. Jadi cuma ada 4 kan. Jadi kita mulai dari 2. 2, 3, 4, 5. Jadi yang 1 gak perlu. Jadi didapat tabel Duncan yang 2,20, 2,9. Ini yang kedua 31, 31,9, 319, 325. Selanjutnya kita menghitung R. Yang R ini kita kalikan saja langsung ya. R2 berarti SY bar dikali yang ini yang 2, R3 berarti SY bar kali yang 3, dan seterusnya. Lalu kita bandingkan nih sama kayak tadi, banding. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini, bedanya di signifikansi. Jadi di signifikansi kita, bagaimana cara kita menentukan signifikan atau tidak signifikan, itu dari sini.
dari nilai selisih. Ini sama ya, dari selisih yang tadi ini masih sama. Dari nilai selisih, ketika nilai selisihnya lebih besar dari si banding tadi, kenapa ini kita pakai R5? Karena ini kan bandingnya 1 versus 5, berarti kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, kan ada 5 ya, ada 5 jarak di situ. Kalau ini 1 versus 2, berarti ini ada 2 jarak. Ini berarti kita bandingkan dengan R2. Misal, selanjutnya ini nih, 5 versus 2, berarti ini ada 3 jarak, 5, 1, 2. Coba kita cek, benar kan? R3. Ini juga sama, misalnya dari ini, 2 versus 4. Kita mulainya dari 2, 3, 4, ini juga pakai R3. Oke, kayak gitu. Jadi dibandingkannya dengan yang jarak dari ini, kita pakai yang ini. Didapat bahwa nanti 1 versus 5 itu tidak signifikan dan 2 versus 3 itu tidak signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan perhitungan uji lanjut menggunakan uji Duncan, disimpulkan bahwa persentase berat kapas memiliki pengaruh yang sama terhadap kekuatan serat sintetis jenis baru yang akan diproduksi adalah 15% dan 35%. Ini kan 1 versus 5 ya, 15, 35. Selanjutnya 20% dan 22%. 2 versus 3 ya, dengarkan ya, 20%, 22%. Ini uji SEPI, kita mulai dari, kita mencari nilai F. Nilai F tabel 4,20. Ini kenapa 4? Karena kan ini ada 5 perlakuan. 5 perlakuan dikurangi 1 jadi 4 kan. 4,20. 20 kan yang derajat bebas error tadi. Dengan alfa 5%. Didapatkan 2,86. Ini FKBA-nya ya. Selanjutnya kita menghitung nilai A. Nilai A itu dari mana sih? M36 kurangi 1 dikali B79 dikali F tabel. M36 itu yang mana? Yang ini nih. Yang ini perlakuan. Ini yang perlakuan dikurangi 1 dikali F tabel. Perlakuan dikurangi 1 kali F tabel. Ini akar dari perlakuan dikurangi 1 dikali F tabel. Dapat 3,38. Nah, sebelum ke sini harusnya kita tentukan dulu nih. Kita mau menentukan C. Uji SEPI ini ditentukan C-nya itu berdasarkan keinginan peneliti. Jadi kalau penelitinya kan, ini penelitinya ingin membandingkan C1-nya tuh J1 berat kapasitas 15% sama gak sih sama yang J3 sama yang 22% sama gak sih. Jadi si peneliti pengen tahu ini, pengen tahu J1 sama J3 J1-nya. Jadi ini menentukan C, ini bebas penelitinya. Selanjutnya yang C2, ini peneliti pengen tahu berat kapas 15% sama gak sih sama yang keempat yang lainnya, sama gak sih? Nah, ini aku pakai yang ini, pakai C1 C2 perbandingan yang tadi J1 J3 sama J1 sama yang keseluruhan. Jadi aku cuma 2C di sini, C1 sama C2. Terlihat bahwa C1 dan C2 ini tidak ortogonal. Karena beda lagi ya nanti perhitungannya kalau misalkan ortogonal. Yang ortogonal itu beda lagi rumusnya, itu ada di materi kontras ortogonal. Itu beda lagi materinya, itu ada di buku Sujana halaman 33 edisi keempat. Itu bisa kalian baca di situ, itu beda lagi ya. Nah, setelah kita menentukan C, kita kan tadi udah menentukan C1, C2. Nah, udah itu kita cari nilainya. J1 dikurangi J3. Tetapi jangan lupa kita pakai tanda absolut ya. J1 kurangi J3, 49. J itu jumlah ya, jumlah. J itu jumlah 49 dikurangi 88. J39. Udah ini juga sama. 4 kali J1. 4 kali 49 kurang ini 121. Selanjutnya kita menentukan koefisien. Ini koefisien buat apa sih sebenarnya? Jadi koefisien ini supaya nanti si nilai C-nya ini akhirnya jumlahnya itu 0.
Ini kan J1 kurangi J3. Kalau kita koefisien J1 nya 1, ini J-1 kan jadi 0 kan nanti. Ini juga sama J1, jadi 4 kali 1 kan 4 dikurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1. Jadi kan 4 juga, 4 kurangi 4 0. Udah. Selanjutnya udah ini ya, awal kita menentukan yang C dulu. Setelah itu baru ke sini mencari nilai F tabel. Setelah itu kita mencari A. Selanjutnya kita mencari nilai SC1. SC1 ini akar dari D37, dari yang ini ya. D37 kuadrat tengah error. Jadi kita selalu pakai kuadrat tengah error. Kuadrat tengah error dikali yang tadi replikasi. Ini kan kita ada replikasi yang 37 ya. Iya benar. Replikasinya kan 5. Karena yang J1 kita cuma ini membandingkan 2, J1 sama J3, jadi si replikasinya 5 ditambah 5 jadi 10. Jadi D37 kuadrat tengah error dikali 10. Jadi akarkan ya. Dapat 8,9777. Selanjutnya C2. C2 ini sama tadi kuadrat tengah error, tapi ini dikali dengan ini kan ada 5 tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu kali replikasi kan ada 5, ini 5, berarti 5 kali 5, 25. Jadi kuadrat tengah error dikali 25, lalu diakarkan, didapatkan 14,19. Nah selanjutnya kita mencari A kali SCI. Ini A kali SC1, A kali SC2, ini dapat segini. Nilai C1 itu kenapa signifikan? Ini dari perhitungan jumlah C1 tadi dibandingkan dengan A kali SCI. Ini signifikan. Lalu C2 juga ini sama. Nilai jumlah dari C2 dibandingkan dengan A kali SC2, jadi signifikan. Begitu ya. Dan ini berdasarkan, ini kesimpulannya berdasarkan perhitungan uji lanjut menggunakan uji SEPI tersebut disimpulkan bahwa kontras C1 signifikan, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara persentase berat kapas 15% dengan 22%. Soalnya kan tadi kita pengen tahu nih, ada gak sih, ada perbedaan gak sih J1 sama J3. Nah ternyata pas dihitung signifikan terhadap kekuatan seismik baru. Selanjutnya ini yang C2 juga signifikan, perbedaan nyata antara persentase berat kapas 15% dengan keempat. Soalnya kan kita tadi ingin membandingkan si J1 ini sama si teman yang lainnya yang 4 lagi, ini ada perbedaan gak sih? Dan ternyata ada perbedaan ya, karena ini signifikan. Ya, pertemuan hari ini pembahasan desain acak sempurna mata kuliah desain dan analisis eksperimen dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk pembelajaran praktikum ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Jangan lupa giveaway Kang. Terima kasih Kang Andi. Giveaway. Gimana guys, paham belum? Untuk materi selanjutnya bakal gue upload minggu depan. See you.